Oke, kita lihat sekarang tentang datif. Kita tinggalkan genitif. Datif fungsi utamanya itu adalah ini pertama sebagai datif itu utamanya itu sebagai objek ya, atau berkaitan dengan personal interest ya. Datif itu berkaitan dengan personal interest, maksudnya personal interest itu kayak gini. Contohnya ada hubungannya dengan kata kerja itu berhubungan dengan satu kepentingan ya, yang sifatnya pribadi. Personal interest artinya kepentingan pribadi maksudnya, atau interest pribadi. Contoh misalnya Paman memberi uang kepada Budi. Ini contoh kalimat ya. Paman memberi uang kepada Budi. Di situ yang mana personal interest-nya? Yang berhubungan dengan, yang berkepentingan dengan seseorang. Budi. Ya kan? Ibu memasak nasi untuk saya. Saya itu personal interest-nya. Ibu memberi saya uang. Personal interest-nya apa? Saya. Ibu memberi saya uang. Saya itu jadi personal interest-nya. Itu jadi aktifnya maksudnya. Ya, misalnya contohnya nih, Tuhan Yesus mengajar perumpamaan kepada murid-muridnya. Murid. Nah, itu namanya datif. Jangan bengong-bengong ya kamu. Ya, ikuti. Tadi kan saya kasih contoh paman memberi uang kepada Budi. Personal interest-nya yang mana? Budi. Atau misalnya contoh nih ya, Yohanes 4 ayat 10. Coba buka. Yohanes 4 ayat 10. Ya. Misalnya di situ ia, lihat Indonesia aja tuh. Kalimat terakhir, ia telah memberikan kepadamu air hidup. Maksudnya Yesus memberikan air hidup kepadamu, atau dia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, di situ yang mana datifnya? Atau personal interest? Kepada? Oh, ikuti nggak nih email ini? Kayak bengong-bengong. Mikirin apa? Mikirin itu ya. Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Berarti personal interest-nya mana? Sekarang kita lihat Yunani ya. Di situ kan ada contohnya itu. Nih. Kai edoken an soy udor son. Coba baca. Iya, udor son. Son itu hidup ya. Nah, yang dicetak tebal itu soy, berarti itu datifnya. Coba kita parsi. Ya. Lihat diagramnya. Soy itu
Datif kan? Coba diparsing. Nah, datif kan? Nah, sekarang lihat diagramnya. Datifnya itu menjelaskan kata apa? Hah? Mana sih? Iya. Edoken ya kan? Menjadi personal interest dari mana? Edoken. Atau ini istilahnya adalah objek tidak langsung. Apa? Indirect object. Indirect object. Ya. Ini. He would have given to you living water. Nah, objek tidak langsung itu namanya personal interest. Iya. Objek tidak langsung atau namanya dative of indirect object. Ya, dative of indirect object. Atau di situ misalnya ya, 2 Korintus 12 ayat 7, contoh yang kedua. 2 Korintus tadi kalau yang ini kalau kamu lihat soy ini menjelaskan edoken ya. Jadi menjelaskannya apa? Objek tidak langsung dari edoken. Nah, itu artinya. Ya. Yang kedua apa contohnya ini? 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Oke, kita baca dulu yang PDF-nya aja. Nih. Edote. Ayo latihan. Molor. Kolov. T. Sarki. Oke, sekali lagi. Edote. Moy. Kolov. T. Sarki. Kalau bahasa Indonesianya di situ apa? Ah? Apa? Kalau Inggrisnya apa di situ? Ada duri dalam daging yang diberikan kepadaku, ya kan? Atau satu duri di dalam dagingku. Oke, LAI terjemahkannya gitu. Atau maksudnya itu satu duri yang diberi duri dalam daging, aku diberi ya satu duri di dalam dagingku. Maksudnya duri dalam daging ada dalam atau diberikan kepadaku. Ku-nya itu apa? Personal interest atau indirect object. Nah, sekarang lihat diagramnya. Edoti moi. Moi-nya itu yang datif ya. Moi-nya yang datif. Tuh, coba parsing moi. Personal, pronoun, personal, datif, singular. Datif apa kalau saya tanya? Indirect object. Ini namanya apa? Indirect object. Indirect object itu kalau diterjemahkan artinya objek tidak
langsung. Nah, dia menjadi personal interest dari kata kerja apa? Misalnya tadi diberikan, ya, ada sebuah duri di dalam daging diberikan kepadaku. Ku-nya itu kepadaku itu indirect object dari kata apa? Diberikan. Ya. Contoh nih misalnya ya, Lukas 7 ayat 15. Ada kan di situ? Lukas 7 ayat 15. Atau gini aja, Kisah 24 ayat 14. Kisah 24 ayat 14. Nah, kalau di sini dijelaskan, aku melayani siapa? Allah nenek moyangku. Ya. Nah, kata Allah itu melayani Allah itu personal interest. Oke. Di sini ada banyak contoh sih ya. Nah, misalnya kamu lihat eh, eh, kayak dia sebagai objek, maksudnya indirect objek ya. Ini ya, indirect objek halaman berapa ini? 100 bukan 253. Coba buka. Ini banyak contoh nih. Misalnya Yohanes 10 ayat 28. Coba kita buka lagi. Yohanes 10 ayat 28. Coba bahasa Indonesia itu. Misalnya bahasa Indonesia gini, aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Nah, sampai di situ dulu. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Personal interest-nya mana? Mereka. Itu disebut indirect object. Menjelaskan apa itu mereka? Menjelaskan kata kerja apa di situ? Memberikan. Gitu. Paham nggak? Ya. Nah, misalnya coba Yunaninya di sini baca. Di sini kan. Didomi, autois, zoen, ayo, nion. Atau lihat di Bible saja. Ini kan ada didomi, autois, zoen, ayo, ni. Coba baca. 1, 2, 3. Zoen, ayo, nion. Personal interestnya mana? Kepada mereka itu autois. Ya kan? Coba di parsing autoisnya. Datif kan? Iya. Benar kan? Iya. Nah, sekarang kita klik kanan, lihat diagramnya. Autoisnya itu di bawah kan? Iya. Jelaskan apa kata apa? Didomi. Ya, berarti kamu akan menjelaskannya gimana kalau saya kasih tugas nanti? Oh, ini menjelaskan objek tidak langsung atau personal interest dari kata didomi. Nah, gitu. Apa? Arvin? Hah? Pada ngantuk-ngantuk ya. Didomi kata kerjanya. Personal interestnya apa? Autois. Ya. Ini ada banyak contoh lagi. Kamu lihat nih. Contohnya banyak banget.
Matius 6:12. Coba satu lagi, saya paham. Matius 6:12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Nah, misalnya, kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Yang mana personal interest-nya? Kami dong. Yang berkaitan dengan kamu dalam mengampuni ini siapa? Kami, ya kan? Oke. Ampunilah kami, atau lihat Inggrisnya aja ya. Di sini, ampunilah kami kesalahan kami. Forgive us our debts. Yang mana personal interest-nya? Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah kami kesalahan-kesalahan kami. Kaminya Hemin ya di sini. Oke. Contoh. Misalnya ini ada contoh lain lagi. Tidak ada seorang pun bisa melayani dua tuan. Kata dua tuan itu Dusi itu dua ya. Kuriois, ya, itu datif. Nah, di sini datifnya apa? Personal interest atau namanya indirect object. Atau di sini lebih tepat datif object aja namanya istilahnya. Ya. Datif object. Kayak percaya pada Allah. Percayalah kepada Allah. Yang mana datifnya? Allah. Allah itu menjadi objek dari percaya. Nah, maka nama objektif dan datif. Nah, jadi pertama ya kamu perhatikan. Datif dari personal interest itu ya di sini ya. Datif dari personal interest itu perhatikan ini agak pelajarannya udah agak sulit ya, nggak kayak pisang goreng gitu lagi contohnya nih. Tapi saya makan pisang goreng itu kalau lupa gawat juga. Oke, ini istilahnya apa? Personal interest. Kita kasih contoh, Aman memberikan uang kepada Budi. Budinya personal interest-nya. Personal itu maksudnya orangnya gitu, yang berkepentingan di situ. Ya, memberikan kepentingannya Budi itu, untuk Budi itu, untuk dia gitu ya. Nah, itu nanti datif. Nah, maka ada yang pertama itu disebut indirect object. Ini personal interest artinya datif. Nah, indirect object. Jadi bahasanya objek tidak langsung. Tapi yang kedua, datif objek aja atau disebut objek datif aja. Istilahnya objek datif atau istilahnya di sini apa? Datif objek. Nah, kalau di Daniel Wallace itu nggak ada ya
Ini tambahan. Datif objek. Datif objek itu tadi misalnya contohnya tidak ada seorang pun bisa melayani dua tuan. Melayani ada kepentingannya nih, melayani Allah atau Mamon kan gitu kan maksudnya. Dua tuan itu maksudnya datif objek atau personal interest dari melayani. Yang dilayani itulah personal interest-nya. Oke. Tadi contoh misalnya Yesus memberikan air hidup kepadamu. Nah, kepadamu itu apa? Personal interest. Sebut indirect object ya. Atau tadi duri dalam daging diberikan kepadaku. Nah, itu namanya indirect object atau personal interest. Ya. Tapi datif yang 15% ini dalam seluruh perjanjian baru itu dia menempati ranking keempat ya, terbanyak datif 15%, jadi cukup banyak ya. Nanti kita lihat dia bagi lagi ada yang sifatnya lokasi dan alat gitu. Nanti macam-macam ya, ada datif, association, di genitif ada kan? Nah, manner tadi di genitif ada, means di genitif juga ada, agency, cause, di measure itu di genitif sebetulnya juga ada gitu. Jadi mirip-mirip ya fungsinya dengan genitif. Nah, kalau dia udah jadi manner, means, agency, cause, association, ini berarti menjelaskan kata kerja. Jadi ada datif yang fungsinya itu nyeleneh gitu. Nggak hanya personal interest, tapi bertambah banyak. Nggak hanya di sini dia, nggak hanya berkaitan dengan personal interest. Ya, kalau personal interest itu pure datif. Tapi dia ada berkaitan dengan instrumental, maksudnya adverbialnya. Ini menjelaskan kata kerja. Ini yang kita mau pelajari ya. Oke, tapi yang pertama ini dulu, ini paham dulu nggak ini tentang personal interest ini? Ya, personal interest ada satu indirect object, yang kedua datif sebagai objek gitu aja, datif objek. Nah, misalnya contohnya tadi melayani, percaya pada Allah, believing in the Lord. Nah, pada Allah ini datifnya sebagai objek. Tidak taat kepada orang tua atau melawan orang tua. Nah, orang tuanya jadi objek. Ya. Memukul bola itu. Bola itu jadi objek. Tapi nanti di dalam Yunani itu jadi datif dia, datif objek. Oke, nah sekarang kita lanjut ke ini ya, 176 atau istilahnya yang ketiga ya, yang saya sebut sebagai advantage dan disadvantage. Jadi personal interest ini masih personal interest, ini sifatnya menguntungkan dan merugikan, disadvantage. Oke. Atau kita lihat contohnya di Daniel Wallace ini nomor kedua, halaman, kalian buka aja dua buku ya, saya nggak bingung. Kadang saya pakai ini, kadang lompat buku itu. Nah, buku yang satu lagi lebih banyak contoh, kalau ini kan contohnya sedikit. Jadi buka aja dua. Disadvantage dan advantage. Advantage itu namanya keuntungan. Disadvantage lawannya kerugian. Ya.
Nah, kalau keuntungan itu maksudnya datif itu memberikan interest yang menguntungkan. Sedangkan disadvantage memberikan interest atau kepentingan yang merugikan. Oke. Tapi ini jangan dipahami untung rugi dalam pengertian kayak jualan gitu ya, bisnis. Enggak, itu maksudnya di sini. Ya. Misalnya kalau saya mengatakan, nah di sini ada contoh yang advantage, makanan untuk kenyang atau makanan untuk perut. Nah, perutnya dapat keuntungan kan dari makanan gitu, itu maksudnya ya. Oke. Advantage. Jadi kalau yang kerugian misalnya gini, dia bersaksi melawan kamu. Atau kamu bersaksi melawan dirimu sendiri. Nah, ini di sini. You testify against yourself. Kamu bersaksi melawan dirimu sendiri. Nah, dirimu sendiri ini disadvantage. Jadi disadvantage itu berarti mendapat satu pertentangan atau kerugian. Ya. Allah murka kepadamu. Itu advantage atau disadvantage? Disadvantage. Tapi kalau Allah menyelamatkan kamu, advantage. Nah, bisa dibedain ya. Nah, oke, itu ya kira-kira contohnya. Nah, ada contoh lain, misalnya di sini ada ya. Coba buka 255. Ada namanya dative of interest dalam pengertian ini ya, advantage dan disadvantage. Misalnya contohnya nih, kalau advantage itu tanda plus ya, disadvantage tanda negatif atau minus. Matius 11:29. Coba ya, kita buka satu ayat, Matius 11:29. Coba baca deh. Arate. Coba belajar baca. Arate. On. Sugon. Mu. F. Umas. Kai. Matete. Ap. Emu. Oti. Praus. Amy. Kai. Apenos. Katia. Eurisite. Ana Mausin. Kais. Terus Bukais. Umon. Ya. Oke. Nah, yang kita mau cek di sini, nih, Kais, Bukais, Umon. Ya kan? Jiwamu akan mendapat ketenangan katanya. Atau kamu akan menemukan ketenangan untuk jiwamu. Jadi kamu mendapat atau kamu menemukan
anatausin, ketenangan untuk jiwamu. Nah, jadi kata jiwa di situ, karena kalau Indonesianya kurang pas ya terjemahannya ya. Ini kan kalau bahasa Indonesia kita itu ada terjemahan yang sudah yang bukan literal lagi ya. Jadi sudah diterjemahkan secara bebas. Kalau literalnya ya kamu akan menemukan ketenangan untuk jiwamu. Itu maksudnya. Yang mana yang menjadi personal interest-nya? Jiwamu. Jiwamu itu sebagai apa? Advantage. Keuntungan. Tapi misalnya kalau yang ini ya, yang negatifnya, disadvantage. Matius 23, 31. Coba buka. Matius 23, 31. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri. Ya. Nah, ini kurang pas juga terjemahannya ya. Atau harusnya itu tetapi kamu bersaksi melawan dirimu sendiri. Jadi kesaksian itu kayak senjata makan tuan, melawan dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri atau di sini heautois kan datif kan? Itu adalah disadvantage. Coba klik kanan heautois, lihat diagramnya. Nah, itu kan marturete artinya bersaksi. Bersaksi melawan dirimu sendiri. Nah, itu heautois. Berarti ini disadvantage. Oke. Nah, ini tentang disadvantage dan advantage. Ada masih banyak lagi nih. Tapi waktu jam 3 kita sampai di sini dulu. Ada 3 yang kita pelajari tentang datif. Atau hari ini kalau tambah genitif berarti 5 ya. Indirect, datif, objek, advantage, disadvantage. Tadi kalau genitif, subjektif dan objektif genitif. Oke, saya kasih tugas ya. Untuk genitifnya ini, genitif. Jadi genitifnya diulang lagi. Saya akan kasih beberapa soal. Nggak mesti harus ini ya, subjek atau objek ya. Nah, kalau dari buku ini kamu lihat di sini ada banyak contoh. Facial case, ini ada genitive of place, tadi udah saya terangkan kan. Genitive of comparison, ini perbandingan. Ada genitive of separation, sudah kasih contoh ya. Lalu ada genitive of time, ya kan? Ada genitive of lagi di sini. Partitif itu kayak sebagian gitu ya. 1 dari sekian, 5 dari sekian, itu partitif. Ya, kita memang nggak pelajari semua, tapi beberapa hal-hal penting ya. Oh, tadi saya lupa, ada namanya juga purpose ya, genitive of purpose ya, arah tujuan ya. Lalu ada genitive of
quality, ya, atau seringkali ini agak bingung dengan description. Kalau description itu mendeskripsikan, tapi kalau quality itu lebih menjelaskan isinya yang berkaitan dengan kualitas gitu ya, atau propertinya. Material udah ya, dan konten. Kemudian ada genitive of subject dan objek tadi ya. Kemudian ada relationship nih ya, kinship relation itu hubungan keluarga, possessive, and then ya ini buku ini sebenarnya lengkap, cuma dia apa ya, nggak terlalu, susunannya agak ya terlalu ribet gitu. Nah, dia kasih title-nya tuh, judul-judulnya itu kurang menarik, seperti kalau ini kan jelas ya, satu tuh, ya kan, dua, kalau ini enggak. Nah ini kalau ini jadi kalau genitif mulai dari sini ya, 234. Oke, nah, saya kasih misalnya satu dua soal, coba tulis satu. Ada juga namanya genitive apposition ya. Misalnya coba ambil Yohanes 2 ayat 21. Yohanes 2 ayat 21. Nah, di situ ada kata tu tomatos auto. Ya. Yohanes 2:21. Ini tu somatos auto. Ya. Auto itu tubuhnya, nyanya itu berarti milik. Nah, somatosnya ya. Tentukan. Somatos itu genitif apa? Yang kedua, misalnya 1 Petrus 2 ayat 11, coba lihat. 1 Petrus 2 ayat 11. Nah, misalnya ada kata di situ asarkikon, lalu ada kata ini ya, sarkikon, daging artinya. Oke, sarkikon. Tapi di bawahnya itu ada epitumion.
Nah, itu genitif juga. Jelasin dua genitif apa di situ. Ya. Itu dua genitif beda itu. Sarkikon dan epitumion. Nih, epitumion, terus di bawahnya ada sarkikon. Dua-duanya genitif nih. Ya. Nah, satu genitif apa, satu genitif apa. Oke, soalnya datif tuh ada berapa? Dua ya. Oke, dan genitif satu lagi. Satu lagi kita ambil. Misalnya Kisah Rasul 752, Kisah 7 ayat 52. Nah, di situ ada kata kedatangan orang benar. Atau kata di kayu itu ya. Eleseos itu di kayu. Nah, itu di kayunya itu diagramnya ini ya. Genitifnya ini di kayu. Nah, ini genitif apa ini ya? Jadi soal genitif ada 3 ya. Oke. Nomor 4. Nah, sekarang kita balik ke datif.
Saya kasih datif ya. Nah, datif ini yang kita udah pelajari 3, indirect, datif objek, dan advantage is advantage. Yang pertama, Matius 13 ayat 3. Matius 13 ayat 3. Jadi kata autois itu ya, itu kan datif tuh. Matius 13 ayat 3. Elalesen autois pola en parabolais legon. Nah, kata autois itu kalau di parsing itu kan datif. Nah, cari datif apa? Parsing, jelasin ya hubungannya dengan kata apa. Oke. Nomor berapa? 5 ya? 4. 5 kan? Nomor 5. Efesus 2:17. Efesus 2:17. Nah, di situ ada kata umin. Umin ya. Nah, itu tentukan. Ini datif apa ini? Umin. Oke. Satu lagi. Wahyu 2:16. Wahyu 2 ayat 16. Wahyu 2 ayat 16. Nah, di situ ada kata soy. Soy itu datif. Ada kan? Nih. Erkomai soy. Nah, itu datif apa itu? Oke, 6 soal. Jadi, kerjain. Nah, minggu depan kita sambung lagi datif selesai. Baru nanti akusatif.
Nah, selesai akusatif berarti materi tentang case sudah selesai. Tinggal kita akan masuk preposition. Ya, preposition. Terus kalau sudah selesai masuk adjective dan pronoun. Jadi masih banyak materi kita. Pronoun terus artikel. Tapi itu sedikit-sedikit sih. Yang paling banyak memang ya tentang case ini. Soalnya banyak fungsinya. Oke, kalian lanjut aja. Mau lanjut atau break dulu? Oke, break 5 menit ya. Supaya nanti masuk bahas soal ini.